Selamat malam pemirsa, saya Nanang Natawijaya kembali hadir di program Cakap-Cakap. Seperti biasa, program Cakap-Cakap akan menghadirkan beberapa narasumber baik di studio maupun nanti dari sambungan via telepon. Dan pemirsa, di zaman serba digital ini, media sosial menjadi sarana informasi yang paling efektif. Melalui media sosial, masyarakat bukan hanya sebagai penikmat informasi, tapi juga sebagai pemberi informasi. Media sosial menjadi ajang bagi masyarakat untuk saling berinteraksi satu sama lain. Ragam informasi yang dihasilkan media sosial bukan merupakan produk jurnalistik. Karenanya pengelola media sosial tak mempunyai kewajiban untuk menaati kode etik jurnalistik. Setiap orang bisa memposting beragam informasi dan bisa langsung ditanggapi orang lain. Tak jarang juga menjadi ajang saling hujat. Tak heran jika akhirnya memunculkan kasus hukum. Tak sedikit yang terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Seperti di daerah lain, di Purwakarta, Subang, dan Karawang, juga marak grup-grup media sosial seperti Facebook, anggotanya mencapai puluhan ribu netizen. Nah pemirsa, bagaimana peran dan sepak terjang mereka selama ini? Bagaimana suka duka mengelola sebuah grup di Facebook? Telah hadir di studio, ada Kang Sahril Sidik, pendiri grup informasi, Sahril Sidik, pendiri grup Facebook Informasi Purwakarta Terkini atau Input. Selamat malam, Kang. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah hadir di studio kami ya, Kang. Di samping Kang Boring, biasa disapa Kang Boril ya, Kang. Ya. Ada Kang Riana Afriyadi, Ketua Asosiasi Media Cyber Indonesia Jawa Barat. Ya, selamat malam, Kang. Malam. Terima kasih sudah hadir di studio Cipta TV ya, Kang. Ya. Dan di sambungan telepon nanti ada Kang Fajar Nugraha, pendiri Suara Subang. Ya langsung saja, mungkin nanti saya akan bertanya langsung ya pada Kang Boril. Di sini ceritakan kapan Input didirikan, Kang? Input itu berdiri sekitar tanggal 1 Juli 2019. 2019 di mana Pak, Kang itu? Itu di Purwakarta. Di Purwakarta. Pertamanya apa nama yang disampaikan? Untuk nama grup Facebook pertamanya sih kita awalnya kan dari jual beli. Jual beli ya? Di grup jual beli. Kebetulan saya mengelola grup jual beli juga di Facebook. Udah kebanyakan tuh grup jual beli. Saya gantilah dengan grup untuk informasi ya, wadah informasi masyarakat Purwakarta. Apa dasarnya Akang sampai mau mendirikan Input tersebut, Kang? Ini saya sendiri sih melihat grup daerah lain kan banyak, kayak dari Karawang ada Karawang Info, di Sukabumi ada Sukabumi Facebook, di Cianjur ada Cianjur, kabar Cianjur. Nah di Purwakarta waktu itu belum ada. Nah, saya berinisiatif membuat sebuah grup Facebook untuk saling bertukar informasi antar warga Purwakarta. Jadi kita buat informasi Purwakarta terkini. Apakah Akang sendiri ataupun memang ada ide lain dari orang lain? Jadi pertama sih saya sendiri, cuman waktu itu berdua sama Kang Gingin Jabar News. Dia kan istilahnya kita bagi share link berita-berita seputar wilayah Purwakarta. Nah, apa motivasi dan ide dasarnya, Kang? Ide dasarnya untuk aspirasi warga Purwakarta terkait keluhan, misalkan keluhan dalam segi jalan, intinya infrastruktur jalan yang rusak, lalu PJU gitu. PJU, perlampuan. Intinya kan suka ada yang mati lampu. Lalu banyak juga sih keluhan-keluhan warga Purwakarta yang emang di-share atau di-posting di grup informasi Purwakarta Terkini, dan alhamdulillah emang tindak lanjut dari dinas terkait itu emang ada respon juga. Alhamdulillah juga banyak respon atas keluhan-keluhan dari warga Purwakarta yang diposting di grup Input tersebut. Bagaimana Akang tahu kalau itu banyak yang merespon, Kang? Karena ada timbal balik dari postingan dari dinas terkait gitu, intinya bahwa postingan ini sudah ditindaklanjuti dan ada bukti bahwa dinas terkait emang sudah menanggapi keluhan dari warga Purwakarta itu. Jadi dia posting kembali di grup Input tersebut. Apakah Input independen, Kang? Independen. Contohnya seperti apa, Kang? Jadi kita itu nggak ada nggak ada orang-orang atau
lembaga atau organisasi baik dari pemerintahan, nggak ada backingan kita itu Kang. Intinya emang independen itu pure emang sebuah grup untuk warga Purwakarta aja bertukar informasi. Intinya kita nggak ada apa namanya, jadi bebas-bebas saja warga Purwakarta memposting baik itu keluhan atau informasi-informasi seputar kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh Purwakarta, seperti contoh bagaimana sih atau syarat-syaratnya bagaimana sih membuat KTP atau KK, misalkan SIM, banyak juga diposting di grup gitu. Cuman ya alhamdulillah bermanfaat juga buat warga Purwakarta yang ada di dalam grup input. Apakah ada syarat khusus Kang? Nggak ada posting? Nggak ada. Cuman intinya sih selama tidak membuat berita-berita hoax. Intinya cuman kita juga kan nggak tahu sih intinya itu berita hoax atau tidak. Kita kan emang input itu bukan jurnalis gitu, bukan wartawan, cuman fasilitas atau kita memfasilitasi untuk warga Purwakarta supaya memberikan informasi yang ada di Purwakarta gitu kan. Jadi nggak ada syarat-syarat khusus, cuman selama kita mencari informasi atau membagikan informasi menjadi konsumsi publik yang baik untuk warga Purwakarta gitu. Jadi apa salahnya kita share di grup tersebut. Siapa saja Kang yang boleh memposting? Yang boleh memposting warga Purwakarta yang masuk ke grup input informasi Purwakarta. Misal kalau ada postingan yang memang kurang baik, apakah langsung di-delete atau dihapus, gimana Kang? Kita biasanya kita inbox dulu, atau kalau misalnya kita hapus, di situ ada catatan bahwa postingan ini memang tidak layak diposting untuk konsumsi publik, misalkan, atau ada contoh kecelakaan. Itu gambar kecelakaan itu ada orangnya yang terlindas gitu. Terus di-blur gitu kan? Iya. Kebanyakan kan nggak di-blur, langsung spontan aja gitu. Spontanitas ya. Netizen itu langsung posting kecelakaan yang terlindas, kepalanya itu, kakinya itu. Jadi kita hapus saja ya guna menghargai satu dari pihak keluarganya atau dari korban tersebut, intinya gitu. Jadi kita membuat edukasi juga ke masyarakat bahwa kalau misalkan mau memberitakan sesuatu tentang tabrakan atau kecelakaan yang belum ada identitasnya, minimal si korbannya di-blur dulu lah gitu. Kalau misalkan ada identitas baru. Baik Kang, nanti kita lanjut kembali. Saya mau bertanya ke Kang Riana, ini Ketua AMSI Jawa Barat. Yeah. Nah di sini bagaimana Kang melihat fenomena media sosial jika dikaitkan dengan dunia jurnalistik? Ya, baik. Jadi ini Kang, ada beberapa yang harus kita sampaikan bahwa kalau hari ini semua produk jurnalistik juga sudah, bahkan perusahaan medianya juga sudah mulai beralih ke online atau digital, berbasis internet. Artinya bahwa penyebaran berita pun itu pasti melalui media sosial, kan begitu? Ya, melalui media sosial. Nah, maka medsos ini pasti dipakai juga oleh para perusahaan media massa itu tadi, yang memberikan atau yang menyuguhkan informasi produk jurnalistik. Hanya kan pada kenyataannya di lapangan, ya pada kenyataannya hari ini kemudian pada saat kita melakukan atau bermedsos ria, itu akhirnya masyarakat itu pengetahuannya berjarak dengan fasilitas medsosnya gitu loh. Maksud saya begini, jadi informasi semua disuguhkan, mana itu kemudian produk jurnalistik yang memenuhi kode etik, mana yang kemudian informasi yang asal dilempar aja ke publik gitu loh. Padahal itu belum tentu semuanya adalah produk jurnalistik. Nah ini yang harus selalu kita sosialisasikan ke masyarakat, pengguna media sosial hari ini, atau pengguna internet lah ya. Karena smartphone hari ini kan sudah setiap orang sudah pakai lah gitu ya. Bahkan anak kecil pun, anak saya juga sudah pakai gitu loh. Cuman kan parahnya pada saat misalkan contoh anak saya gitu, sudah mulai pakai medsos, itu sudah mulai lihat TikTok gitu ya. Aplikasi-aplikasi yang memang belum waktunya gitu loh. Nah, itu kan harus ada filter bagaimana. Tapi aplikasi-aplikasi itu juga dipakai sekarang oleh kami sebagai perusahaan media massa, Kang. Mau nggak mau, kalau dulu itu zaman koran, itu kan oplahnya kertas koran yang dijual, Kang. Ya. Kalau di perusahaan media massa online, digital, ya linknya yang dijual gitu ya. Jadi linknya yang oplahnya itu bentuk linknya itu yang kemudian disebarkan. Nah, penyebarannya di mana? Ya hari ini kan melalui media sosial, kurang lebih seperti itu gitu. Nah, apa perbedaan yang mendasar Kang antara media sosial dengan media massa, Kang? Baik.
Ya jelas, kalau misalkan media sosial itu kan pasti dia platform yang diciptakan ya, platform yang diciptakan oleh satu produsen, yang kemudian kan ruh awalnya media sosial itu dibuat tadinya adalah untuk aplikasi interaksi chatting saja kan, kemudian berkembang. Nah, bedanya dengan media massa, kalau media massa itu sebuah korporasi yang menyuguhkan produk jurnalistik, artinya bahwa sesuatu dikemas menjadi produk berita jurnalis itu memang oleh pakarnya, oleh yang sudah kompeten gitu loh. Ya, yang sudah kompeten. Jadi bisa dibedakan nanti gitu kan. Nah, tapi kan tidak semua orang kemudian juga bisa menulis berita gitu kan, bisa menulis produk membuat sebuah produk jurnalistik kan, membedakan seperti itu saja. Kalau ini mah platform yang sudah memang disediakan untuk umum lah gitu kan. Hanya sekarang media sosial juga dipakai oleh produk jurnalistik untuk masuk gitu loh, untuk menyebarkan berita perusahaan itu, media massa itu kan gitu. Nah, sekarang apakah publik masih memerlukan informasi dari media massa, Kang? Harus. Nah ini harus kita sosialisasikan, harus kita pahamkan bahwa jurnalisme itu kan memberikan kepastian informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu loh. Jurnalisme itu kan bukan hanya sekedar memberikan informasi yang buruk gitu loh, atau memberikan informasi yang hanya sekedar informasi yang pada saat itu kejadian peristiwa kecelakaan diberitakan saja, enggak seperti itu gitu kan. Nah, masyarakat kan perlu informasi yang benar itu seperti apa. Masyarakat perlu informasi yang memang valid itu seperti apa gitu. Nah, itu ada di media massa karena dia sebagai pakarnya yang memiliki kompetensi untuk membuat sebuah produk jurnalistik gitu kan. Nah, pasti tetap perlu gitu kan. Ya, mungkin antara media massa dan media sosial bagaimana antara untuk keseimbangannya, Kang, dalam informasikan? Ya, kalau bicara persoalan keseimbangan sebetulnya sih media sosial dengan media massa ya sama-sama ini ya, maksudnya bukan bermitra ya, harus sama-sama kolaborasi gitu kan. Sebetulnya kalau kami sih kan sekarang kami juga di AMSI itu sudah mulai berkolaborasi dengan platform-platform media sosial ini gitu. Hanya kan tinggal bagaimana nih masyarakatnya gitu loh. Masyarakatnya si pengguna media sosial ini pada saat menerima informasi itu bisa membedakan, oh ini yang informasi jurnalistik, atau ini informasi berita yang valid, bukan hoax dan lain-lain. Oh ini yang informasi yang boleh di-share atau tidak. Oh ini informasi yang layak dikonsumsi atau tidak, kan begitu gitu loh. Nah, kalau portal berita atau media massa kan sudah di-verified oleh dilindungi oleh undang-undang, ada aturannya, ada cara-cara pembuatannya, ya sudah pasti bisa dipastikan qualified untuk dibaca kan gitu. Ya, sesuai dengan perbedaannya, apakah keduanya ada sedikit saingan, Kang? Nggak ada saingan karena sudah memang berbeda ya. Kalau media sosial kan itu platform awalnya kan platform chatting saja. Ini bukan perusahaan jurnalistik, bukan gitu kan. Kalau media sosial nggak ada. Jadi memang bukan sesuatu hal yang bersaingan, tidak gitu kan. Nah, kalau media massa kan media massa itu kan produk jurnalistik yang keluarnya gitu. Hanya memang media sosial sekarang digunakan juga oleh perusahaan media massa untuk menyebarkan beritanya supaya orang banyak baca ke sini, gitu aja sih gitu kan. Itu aja yang bedanya. Dan juga media massa ini membantu juga buat para pengguna medsos supaya tahu mana berita yang benar atau mana berita yang bohong gitu loh. Mana berita yang memang layak dikonsumsi, mana yang tidak. Kasus misalkan di input gitu ya. Saya tahu persis bagaimana kemudian input sebagai seorang yang mandiri, independen, membuat grup di dalam platform medsos kan begitu ya. Jadi kan platform medsosnya FB nih, Facebook kan. Di dalam FB bikinlah grup informasi Purwakarta terkini. Tapi di dalamnya semua orang bisa menulis, bisa mengirimkan link, bisa ngasih informasi, dan input ini menerima aspirasinya di situ kan. Nah, tapi kan di dalamnya juga kadang ada yang menyebarkan link berita. Nah, link berita itu apakah kemudian memang diproduksi oleh perusahaan media massa yang valid atau tidak, kan begitu aja. Bagaimana cara Anda memantaunya, Kang? Ya, kalau kami di AMSI sebetulnya sih tidak ada kebijakan atau tidak ada tugas untuk memantau itu, nggak ada kalau Baik, kami. nanti kita lanjut kembali. Siap. Jawabannya ya. Baik, pemirsa Cipta TV, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami di program Cakap-Cakap. Kita lanjut kembali dengan perbincangan kami yang tadi sempat tertunda ya pemirsa. Baik pemirsa,
Kita lanjut dengan Kang Riana, Ketua AMSI Ya. Jawa Barat. Tadi seperti yang Anda sampaikan, persaingan antara media sosial dengan media massa. Bagaimana kelanjutannya, Kang? Ya, intinya bahwa media massa dengan media sosial tidak ada persaingan ya. Malah hari ini kami sedang berupaya agar media massa dan media sosial ini bisa berkolaborasi hingga akhirnya memberikan informasi yang baik buat para pengguna media sosial. Begitu loh, gitu kan ya. Jadi tidak ada persaingan, malah kita akan berkolaborasi nih. Beberapa platform media sosial itu sudah siap berkolaborasi bermitra dengan kami para perusahaan-perusahaan media massa melalui AMSI ini gitu loh. Sudah ada, Google sudah pasti sudah, FB sudah gitu loh ya. Kemudian TikTok sudah gitu kan. Nanti ada beberapa lagi yang memang kami dua-duanya punya tanggung jawab sosial yang sama bahwa harus menghadirkan informasi yang baik buat publik pengguna media sosial begitulah. Apakah pernah diadakan silaturahim antara media sosial dan media massa dari perkumpulan itu, Kang? Ya, kalau bukan silaturahim ya, artinya bahwa sudah ada komitmen bersama saja bahwa misalkan kami di AMSI ini banyak di AMSI ini kan banyak perusahaan media massa gitu ya. Media massa digital yang besar-besar ada di kami ini sudah banyak melakukan kerjasama dengan platform-platform media sosial. Tadi saya bilang dengan FB kita sudah melakukan pelatihan, dengan Google sudah bekerja sama melakukan pelatihan, memberikan memberikan pemahaman soal konten yang baik seperti apa. Dengan FB pun sama, dengan Twitter juga sama, dengan TikTok dan lainnya kita juga sudah membangun itu gitu loh. Karena penting itu gitu loh. Baik, Kang, kita sudah tersambung langsung dengan Kang Fajar Nugraha dari Subang, pendiri Suara Subang ya. Selamat malam, Kang. Ya, selamat sore. Ya, selamat malam ya, Kang. Malam, ya. Ya, bagaimana, Kang, melihat fenomena media sosial jika dikaitkan dengan dunia jurnalistik, Kang? Ya, sangat luar biasa ya. Masalahnya kalau dikait-kaitkan dengan media massa, media sosial, cukup signifikan akhir-akhir ini karena memang era keterbukaan. Cuman yang jadi masalah di media sosial ini untuk kontrolnya sangat sulit gitu kan. Misalnya kan biasanya kalau kami di Suara Subang banyak akun-akun yang bodong, yang menyebar hoak dan lain-lain. Untuk mengontrolnya memang kami kesulitan untuk di media sosial ini. Bagaimana cara mengantisipasi untuk mengontrol itu, Kang? Sosial kontrol gitu ya. Ya, bagaimana untuk mengantisipasinya, Kang? Jadi proaksi untuk akun-akun bodong itu kita beredel juga untuk misalnya informasi-informasi hoax kita juga memproteksi untuk dipantau oleh admin. Kebetulan kita admin ada 7 orang, jadi setiap saat kita pantau terus. Jangan sampai dampak ke Suara Subang sendiri cukup signifikan. Dari Facebook sendiri sering banyak peringatan karena kan dari Ya, baik pemirsa, ada kesalahan teknis ya, mungkin sambungan dengan telepon dengan Kang Fajar Nugraha. Baik, kita lanjut kembali dengan Kang Boril atau Kang Sahril Sidik ya, pendiri dari Input ya, Kang ya. Seperti tadi yang disampaikan Kang, di sini apakah Input pernah diintervensi pihak-pihak tertentu, Kang? Kalau untuk diintervensi sih nggak ada. Namun untuk postingan kebanyakan sih misalkan ada dinas atau dari kepolisian, misalkan ada postingan yang emang membuat kondusivitas di Purwakarta itu emang rusuh gitu. Contohnya ada akun-akun bodong yang emang posting buat memicu kerusuhan misalkan ya di Purwakarta. Contoh lewat grup Facebook itu, nggak hanya di Input, di beberapa grup Facebook di daerah lain juga banyak sih akun-akun bodong yang emang mereka itu buat memprovokasi warganet yang masuk di grup Facebook tersebut gitu. Jadi antisipasi kita sih emang ketika ada postingan yang emang membuat ricuh warganet, jadi dalam komentar itu saling banyak adu argumen gitu, Kang. Jadi nggak akan selesai masalahnya. Itu juga kan masalahnya ini berita benar atau bohong kan. Intinya kita kan emang sebagai pengurus Facebook itu beda sama media media sosial lainnya. media online gitu kan. Media massa. Jadi kita emang
pure dari warganet sendiri yang emang posting langsung di input misalkan atau Apakah di itu Facebook. dibuka untuk postingan selama 24 jam, Kang? Dibuka kalau untuk saat ini kita dibuat tanpa ada persetujuan di admin gitu. Iya. Soalnya kita kan banyak emang warga Purwakarta yang kebetulan urgent. Sekarang itu lagi banyak warga yang membutuhkan darah kan. Jadi Contohnya? intinya ada pasien misalkan nih, dia keluarganya emang share di grup input, mereka itu membutuhkan darah misalkan beberapa labu untuk misalkan dari proses persalinan atau kecelakaan atau apa. Intinya itu kan bersifat urgent. Kalau misalnya kita telat ACC kasihan juga gitu ya, kita masih di losin, intinya kita nggak ada persetujuan. Ada juga yang info kebakaran itu kan bersifat urgent. Kalau misalkan kita ACC juga takutnya telat, malah ada netizen atau warganet yang emang marah-marah gitu kayak kita. Intinya kenapa postingan kita nggak di ACC gitu. Apakah fokus informasinya hanya di kecelakaan aja, Kang? Enggak sih, banyak nggak harus di kecelakaan, misalkan ada giat atau info-info seperti kemarin ada peresmian dari Mala Madukara gitu kan. Kita emang warganet itu kan istilahnya mereka langsung kadang video langsung siaran langsung di Facebook gitu, atau misalkan foto-foto di lokasi bahwa di Purwakarta ada peresmian ini nih Mala Madukara atau apa aja. Jadi ada acara goes itu macam-macam sih kan kalau di sosmed itu. Ada yang curhat juga ada banyak gitu. Curhat juga ada. Ya. Mungkin usia juga bisa dibatasi atau gimana, Kang? Kalau untuk usia sih nggak dibatasi kan. Jadi selama mereka emang Anak kecil juga bisa, Kang? anak SD juga malah ada kayaknya sih. Yang Gimana kelas kalau 6. dari kontrol itu, Kang, nanti? Nah, kalau biasanya ada warganet atau netizen input itu yang langsung laporkan ke admin kalau misalkan konten itu emang tidak layak untuk dikonsumsi publik. Jadi ada fitur di postingan yang posting di grup, ada fitur laporkan ke admin. Kenapa Anda tidak membatasi, Kang? Karena takutnya kalau anak-anak biasanya sering bercanda di postingan seperti itu, Kang. Kalau untuk dibatasi sekarang di fitur Facebook itu ada kata kunci Kang ya untuk modernisasi. Intinya kalau misalkan ada kata-kata yang tidak pantas mereka atau postingan tersebut atau komentar mereka langsung kita bisa tanggapi gitu. Jadi bisa kita ketahuan oh ini nggak pantas misalkan, atau dari bahasa-bahasa jorok atau bahasa-bahasa kasar, jadi kita langsung hapus aja. Jadi kita emang ada di fitur grup Facebook itu ada kata kunci yang emang dikhususkan untuk menghapus kata-kata yang tidak layak. Nah, sekarang followernya sudah berapa, Kang? Untuk saat ini sebenarnya sih input itu udah 2 kali kita bikin, Kang. Yang pertama itu hampir ke 300 member. 300 member ya. 300 member cuman Di take down. di take down. Di take down hilang kan input itu. Lalu kita bikin lagi. Kang. Iya, baik-baik. Nah, di sini mungkin Kang seperti yang tadi sudah Kang sampaikan ya, nanti kita lanjut kembali sekarang ke Kang Riana ya, lanjut kembali. Nah, di sini sejatinya media sosial bukan sebagai media saingan ya tadi Kang, yang bagaimana Anda bersinergi dengan media sosial, Kang? Ya, saya kasih contoh begini saja. Misalkan saya punya perusahaan media, Jabar News. Saya berkolaborasi nih dengan Input untuk penyebaran informasi dari Jabar News di Purwakarta. Gitu kan, saya kolaborasi dengan Input, gitu kan, saya kolaborasi dengan Input, bagaimana kemudian berita-berita yang ada di kami tentang Purwakarta itu pasti di-share di Input, gitu loh, ya, pasti di-share di Input. Nah, persoalan kemudian nanti beritanya itu kemudian ada kontra, ada pro dan lain-lain, yaitu nanti netizen yang kemudian menanggapi itu, gitu loh. Nah, Input sebagai adminnya, ya dia hanya nanti lihat selama memang komen atau feedbacknya itu tidak menyinggung SARA, tidak menyinggung soal seksualitas dan lain-lain, ya tidak ada masalah. Tapi kalau sudah menyinggung SARA, kemudian individual harassment atau menjustifikasi seseorang, pasti biasanya si komennya itu yang dihapus, bukan beritanya. Nah, ini hasil kolaborasi misalkan perusahaan kami jabarnews.com dengan Input untuk di Purwakarta, misalkan begitu. Apakah sama tadi tidak ada batasan umur, Kang? Ya, kalau kami tentunya kalau kami kan menulis itu tidak ada batasan umur ya, tapi kan pasti sebuah perusahaan sudah punya target pasar atau target pembacanya.
Nah, pembaca di jabarnews.com ini atau di perusahaan media massa umum biasanya ya sekitar usia pendidikan 16 sampai 60-70 tahun gitu loh, karena kan beritanya berita-berita umum gitu ya, berita-berita berita-berita aktual terkini gitu kan, seperti itu. Apakah berita-berita di media sosial itu karya dari jurnalistik, Kang? Mengapa, Kang? Ya, berita yang ada di media sosial tidak semuanya karya jurnalistik, pasti ya. Jadi karya jurnalistik itu pasti adalah dari perusahaan media massa atau dari portal berita yang masuk menyebarkan di medsos. Si beritanya itu, si portal beritanya ya, itu gitu. Tapi kalau kemudian ada tadi misalkan ada netizen, dia kebetulan lagi lewat, ada kebakaran, dia menulis ya laporan menulis laporan lah gitu ya, menulis atau kita sebutnya bukan jurnalis citizen juga bukan, tapi ya kita menyebutnya misalnya laporan warga langsung aja ke medsos nih, ke medsos. Oh, ini ada kebakaran gini-gini. Nah, itu bukan produk jurnalistik, bukan gitu loh. Itu hanya informasi dari netizen saja yang kemudian ada di platform medsos. Tapi kemudian misalnya media begini, reporter saya ngeliput tuh ada kebakaran. Naik dulu di media massa kan, di portal berita kami misalnya naik dulu. Udah gitu saya sharekan di input atau di FB. Nah, itu produk jurnalistik gitu loh, yang share yang link beritanya ini kan begitu. Biasanya di sharing dulu atau di filter dulu, Kang, untuk postingannya? Enggak, kalau soal yang begitu berita masuk ke media sosial di share dan itu mah kebijakannya punya input. Saya nggak punya kebijakan. Yang pasti kalau kami ini membuat berita pasti ada tahapannya, dari mulai reportase, kemudian ada editorial, ada oleh redaktur, kemudian ada proyeksi dan lain-lain gitu ya. Itu pasti di internal kami lakukan itu sesuai dengan kaidah jurnalistik gitu loh. Gitu. Apa dasar, Kang, sampai didirikannya AMSI ini, Kang? Ya, kalau AMSI sejarahnya Indonesia dulu ya berarti ya. Kalau kami ini kan saya ketua AMSI Jawa Barat. Dulu di Jakarta didirikan oleh beberapa media massa kayak Tempo, Tirto, Kompas, kemudian Detik, kemudian Liputan 6, Berita 1, Republika, dan masih banyak yang besar-besar itu. Kemudian didirikan Merdeka.com juga ya, didirikan, baru dibuatlah pengurus-pengurus di Jawa Barat. Dan kebetulan ini periode yang kedua di Jawa Barat, saya baru terpilih menjadi ketua AMSI Jawa Barat periode 2020-2023 nanti gitu kan ya. Apa sih dasarnya didirikan ya? Kita melihat bahwa industri media massa hari ini, media massa digital ini perlu dilindungi gitu loh. Perlu dilindungi, perlu kerja kolaborasi gitu loh kan ya. Karena ya tadi media sosial hari ini sudah banyak, semua orang sudah pakai media sosial gitu. Jangan sampai kemudian orang masuk ke media sosial tapi tidak tahu informasi berita yang baik itu seperti apa dan lain-lain. Nah, kita kolaborasi akhirnya gitulah kurang lebih gitu. Nah, bagaimana seharusnya media sosial atau media online ini diminati oleh publik, Kang? Ya, mungkin maksudnya filternya lah ya. Nah, ini yang perlu kita sampaikan bahwa hari ini bahwa media sosial sendiri seperti FB, kemudian WhatsApp sekalipun dan lainnya sudah punya kebijakan komunitasnya ya. Jadi bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh platform untuk membatasi konten-konten yang tidak baik, gitu kan. Itu satu. Tetapi kan tetap saja bahwa filter yang paling bagusnya adalah ada di diri kita sendiri sebagai netizen gitu loh ya. Nah, ini yang perlu disampaikan ke netizen ini adalah pertama bahwa jangan hanya baca judul lah gitu loh. Pertama itu ya. Jadi baca judul gini tapi ternyata isinya nggak dibaca, akhirnya kita terprovokasi gitu lah. Jadi artinya baca dulu semua informasi dengan komprehensif, dengan menyeluruh gitu ya. Bagi kita yang sudah dewasa yang ini menyeluruh, baru setelah itu riset, cari berita yang lainnya di portal berita yang verified gitu. Oh, benar ada begini, oh berarti yang betulnya begini gitu kan. Nah, apalagi sekarang itu kami di AMSI ini ada cek fakta gitu loh. Tentang berita. Ya, cek fakta itu misalnya begini. Kemarin pilkada nih. Soal pilkada kan banyak berita yang ini calon ini. Nah, ini kami itu kerjasama dengan Google ada namanya kolaborasi namanya cek fakta. Di cek fakta itu bahwa setiap ada isu yang naik ke publik, kami cek ini benar atau tidak. Nah, kalau bohong berarti kita hoax, berita ini adalah hoax. Kalau betul fakta begitu. Kita Siap. Ya, Pak. Ya, baik pemirsa Cipta TV, perbincangan kami akan dilanjut kembali dengan kemana-mana setelah jeda pariwara berikut ini.
Terima kasih pemirsa, masih di program Cakap-Cakap. Kita lanjut kembali dengan perbincangan kami dengan narasumber yang tadi sempat berbincang-bincang dengan kami yang tertunda. Ya baik pemirsa, kita lanjut kembali dengan Kang Pajar yang tadi sempat tertunda ya. Kita lanjut kembali. Kang Pajar, selamat malam. Selamat malam, ya. Ya, Kang Pajar, bagaimana suka duka Anda dalam mengelola Suara Subang? Suka dukanya luar biasa. Jadi apalagi kemarin sebelum pilpres dan pasca pilpres ada dua kubu yang berseberangan, semua bermedsos di Suara Subang. Disitulah kami dari admin banyak caci maki dari kedua belah pihak, tapi kita sebagai admin ya legowo aja mensikapi mereka. Kebanyakan kami juga mendelete status-status atau postingan-postingan yang mengarah ke perpecahan. Jadi di kami juga ada aturan mainnya di grup ini. Jadi ketika ada yang mengarah ke perpecahan, khususnya warga Subang, umumnya Purwasuka dan nasional, kita delete. Itu keputusan kami dari admin untuk mempersatukan grup kami, member kami, yang tujuannya memang hanya untuk mengkritisi awalnya internal Subang, tapi kesini-sininya ya seiring dengan perkembangan di Pilpres, Pilgub dan lain-lain ya banyak akun-akun bodong juga masuk ya. Kita alhamdulillah aja respon dari member juga cukup luar biasa. Ada yang membela kami, ada yang mencaci, bahkan tidak sedikit sampai ke urusan pribadi admin gitu. Tapi semua bisa terkendali Sampai hari ini, sebagai admin. ya kan, sampai hari ini sudah berapa netizen yang ada, Kang? Hampir 94.000 yang aktif ya, sekitar 60% lah. Mungkin ada kesulitan, Kang, dalam mengelola banyak netizen itu? Kesulitannya yaitu akun-akun ya, satu orang ada 3-4 akun gitu loh. Semuanya ya hanya untuk menyebar berita-berita bohong gitu, hoax dan lain-lain. Ya kesini-sininya kita sangat selektif untuk menerima member sendiri. Baik Kang Pajar, hatur nuhun informasinya. Nanti kita sambung kembali di lain waktu ya Kang Pajar ya. Siap, mangga. Baik, hatur nuhun Kang Pajar, selamat malam. Ya, baik. Pemirsa Cita TV, kita lanjut kembali dengan narasumber yang ada di studio tentunya ya. Tadi sudah dengan Kang Riana, kita lanjut kembali dengan Kang Boril ya, atau Kang Sahdir Sidik, ya, pendiri dari Input. Ya, baik, tadi sudah saya katakan, apakah Anda pernah diintervensi atau diintimidasi, Kang? Kalau untuk diintimidasi sih sebenarnya bukan diintimidasi kan, jadi ada sedikit kurang paham masalah media sosial mungkin ya. Cuman saya nggak bisa sebutkan di sini namanya. Intinya SDM Purwakarta itu gini Kang, ketika netizen atau warganet itu memposting sesuatu, justru kalau misalnya menyinggung dinas atau misalkan lembaga atau organisasi, atau dalam komentar postingan tersebut ada yang rasis, jadi justru yang dicari itu bukan netizen yang posting atau tapi netizen admin yang komen, mereka mencari admin gitu. Mencari admin ya? Ya. Jadi kalau untuk diintimidasi sih enggak ada, cuman ada yang ya salah minta paham klarifikasi ya. lah. Apakah ada pengalaman menarik, Kang? Untuk pengalaman menarik sih banyak sih, kalau misalkan salah satunya ini yang pengalaman yang baik atau yang buruk dulu Kang? Dua-duanya, Kang. Kalau yang baik sih kita alhamdulillah selama ini respon dari warganet Input sendiri emang waktu kita bikin jejak pendapat di grup Input ini bermanfaat atau enggak sih buat warga Purwakarta, ya alhamdulillah
kebanyakannya emang bermanfaat buat warga Purwakarta itu. Untuk pengalaman buruknya kita emang benar kata Kang Fajar dari Suara Subang, kita tuh sering dicaci maki juga oleh warganet. Warganet ya. Bagaimana cara menanggulanginya, Kang? Kalau dari kita sendiri sih kita nggak harus terus dilayani gitu kan. Kalau misalkan kita terus beradu argumen di sosial media kan tidak pernah selesai. Jadi kita suka kopi darat, intinya kita selesaikan dalam musyawarah. Intinya kita bersilaturahmi aja sama orang yang netizen yang emang salah paham gitu. Intinya kita buat grup Facebook itu bukan untuk cari musuh, cari lawan. Kita emang buat aspirasi atau keluhan-keluhan dari warga Purwakarta. Semoga aja adanya grup input ini bisa mewakili aspirasi warga Purwakarta itu ke dinas-dinas terkait. Nah, selain bergiat di dunia maya, apakah ada aktivitas lain, Kang? Ada. Contohnya? Kebetulan input sendiri kita sering bikin acara sosial di input. Kita ajak warganet itu berinteraksi atau berpartisipasi dalam acara galang dana. Kebetulan saya juga mendirikan sebuah wadah yang namanya Masyarakat Relawan Purwakarta yang bergerak di bidang sosial. Justru di input ini saya ajak warga net input itu supaya berpartisipasi untuk menyisihkan sebagian rezekinya gitu kan. Kadang kan sering banyak posting tentang masalah kesehatan juga keluarga atau emang warga yang kurang mampu. Banyak yang WA, yang inbox, bahkan yang posting di grup juga meminta bantuan yang mungkin belum terlihat atau terpantau oleh pemerintah daerah atau perangkat desa setempat. Intinya mereka postinglah di input gitu, entah itu dari keluarganya, tetangganya, atau pasiennya itu sendiri. Banyak juga sih. Dan akun Facebooknya itu sempat menghilang, Kang. Kenapa dan kapan, Kang? Akun Facebooknya menghilang itu kurang lebih bulan, kalau nggak salah sih bulan Novemberan kayaknya sih. November ya. Waktu itu pas rame-ramenya postingan-postingan tentang UU Omnibus Law. Jadi ketika kita konfirmasi ke tim Facebook Indonesia, alasannya kenapa grup kita dihapus atau di take down, yang mereka bilang sih alasannya karena kebanyakan sara dan bullying. Padahal kan kalau misalkan mereka berpacunya atau berpicunya tentang sara dan bullying, grup-grup politik malahan lebih parah gitu. Dari masalah sara dan bullying intinya. Jadi kita kan mengajukan banding juga ke tim Facebook bahwa selama ini kalau misalkan sara dan bullying nggak tepat sih kalau buat ke input gitu. Karena untuk sara dan bullying kita selalu dihapus. Kadang ada netizen juga yang laporan tag kita sebagai admin bahwa ini harap dihapus, kita hapusin gitu intinya. Kadang kita juga begini, kalau misalkan tim Facebook Indonesia kan ada cyber juga kan. Cyber buat menghapus akun-akun, kenapa nggak akun yang provokatornya aja yang di-bredel gitu kan grupnya, kalau bisa gitu kan. Nah, bagaimana cara input bersinergi dengan media massa, Kang? Untuk input sendiri selama ini atau dari awal input terbentuk, kita emang bersinergi dengan media online Jabar News. Intinya kita emang sering share link-link yang emang punya kode etik jurnalis ya. Jadi kan kadang si netizen itu posting tentang misalkan ada kasus-kasus yang emang kriminal atau misalkan pembunuhan. Kan kadang kan kalau misalkan si netizen yang share ke grup sendiri kan langsung banyak ini dibalas. Nah, kebetulan ada link berita dari Jabar News di apa namanya masalahnya atau misalkan lokasinya di mana lengkap. Kalau misalkan netizen sendiri kan yang posting cuman pembunuhan, udah gitu aja sih captionnya, nggak lengkap gitu kan. Ini kan kebanyakan netizen itu hoax gitu kan. Nah, kita kasih link berita yang benar ini gitu kan. Itu bagaimana cara memfilternya beritanya hoax terus, Kang? Kita juga
Sebenarnya saya juga terhubung dengan Smart Jabar, Kang. Smart Jabar itu sinergi media respon tim. Jadi kita emang grup-grup Facebook yang ada di Jawa Barat, kita terhubung dengan Smart Jabar untuk informasi-informasi yang hoax gitu, Kang. Jadi kita meminimalisir berita-berita atau konten-konten yang hoax yang beredar di grup-grup Facebook. Ya. Nah, gitu. Nah, kalau dari sisi finansial, apakah Anda memperoleh keuntungan selama mengelola input, Kak? Kalau untuk keuntungan sih kita nggak ada keuntungan ya, Kang, ya. Kalau dari mengelola grup Facebook input itu atau grup sosial media. Kalau misalkan dari sebelum di take down nggak ada gitu. Kalau sini kan kita ada satu kebebasan di hari Sabtu dan Minggu. Dulu kita nggak boleh ada yang posting jual beli, kan. Cuman kan permintaan dari netizen itu ada yang berwirausaha UMKM. Nah, kita juga mencoba supaya UMKM dari warga Purwakarta itu juga bisa berkembang. Jadi kita khusus Sabtu dan Minggu kita bebasin tentang kuliner gitu, intinya dibebasin gitu. Cuman kita belum nggak narik istilahnya finansial ke mereka, nggak ada tarif lagi. Nggak ada tarif. Nah, Saridona. Nggak ada gitu. Nah, kalau untuk sekarang itu ada yang pasang iklan, Kang, di sampul grup itu semacam sekolah lah. Macam sekolah gitu. Mereka ingin pasang iklan di input, ya udah sok aja gitu. Ya, baik, Kang, nanti lanjut ke Kang Riana ya. Mungkin saya pertanyaan terakhir. Apa saran-saran yang akan disampaikan, Kang? Ya, baik, Kang. Jadi ada beberapa hal yang harus kita sampaikan ke masyarakat, terutama netizen atau warga net gitu ya, warga net. Yang pertama, jika kan gini, sebelum ke sana. Informasi itu ada yang ditulis sendiri oleh netizen, oke? Ada juga informasi yang di-share oleh netizen dari sebuah link portal berita gitu atau apapun itu gitu kan. Nah, ada dua itu. Nah, sekarang pastikan yang pertama, jika itu ditulis oleh sendiri, apakah ada netizen yang nulis nih, ada yang nulis. Dan kita membaca, pastikan bahwa untuk memastikan berita itu benar atau tidak, cari googling, cari browsing lagi dengan pembanding portal yang lain sebagai pembanding. Oh, betul nggak atau berita itu? Nah, atau misalkan nerima ada yang nge-share berita nih. Untuk memastikan berita itu benar atau tidak, ke sebuah link portal berita, klik websitenya si portal berita itu. Lihat, kalau media massa yang verified atau yang qualified, itu pasti di box redaksi, ada susunannya dari mulai pemimpin redaksi, redakturnya siapa, reporternya siapa, ada pengacaranya siapa, alamatnya jelas, ada call centernya, ada alamat email redaksinya, dan ada nama perusahaannya apa, karena legalitasnya harus ada. Nah, jika kemudian begitu diklik, udah mah portalnya tidak jelas namanya, dan lain-lain, legalitas tidak ada, dan lain-lain, ya bukan kita ini, tapi harus coba dicek ulang lagi deh. Cari lagi sumber yang lain gitu loh, kurang lebih. Tapi saya nggak mengatakan itu hoax atau tidak, tapi harus dicek lagi lah. Coba di-compare lagi gitu kan, sampai betul-betul menemukan bahwa berita yang kita baca itu, hasil share dari link yang masuk ke medsos kita itu benar atau tidak gitu loh. Nah, ini yang harus kita sampaikan ke warga masyarakat. Terutama hari ini adalah bagi orang tua. Jadi filter terbaik terhadap media sosial itu bukan kebijakan komunitas yang ada dalam platform medsos itu, Kang. Tetapi filter terbaik itu adalah kita sendiri. Pada saat kita sebagai pembaca atau kita sebagai orang tua sekaligus yang harus memfilter bahwa anak-anak kita bagaimana menyikapi atau menikmati media sosial itu. Begitulah kurang lebih. Baik, Kang. Terakhir, Kang Goril nih ya. Apa rencana input ke depan, Kang? Rencana input ke depan sih, ya mudah-mudahan bisa lebih seperti input yang terdahulu ya, yang udah di take down. Mudah-mudahan juga bisa lebih bermanfaat lagi buat warga Purwakarta itu. Intinya pilih-pilihlah berita-berita atau sumber berita yang emang valid. Jangan hanya baca judul berita. Jadi krisis mungkin dari rakyat Indonesia sendiri ya, jadi krisis membaca gitu, Kang. Jadi hanya baca judul langsung terprovokasi gitu ya. Intinya harus rajin membaca. Ya, intinya harus rajin membaca gitu ya. Jangan hanya rajin nge-share gitu. Baik.
Terima kasih Kang Boril sama-sama. sudah hadir ya di studio kami. Terima kasih juga Kang Riana Siap, juga sudah nuhun. hadir di studio kami. Mudah-mudahan nanti di lain waktu bisa hadir kembali ya. Siap, Kami undang. siap. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih pemirsa Cipta TV, program Cakap-Cakap edisi malam hari ini sudah berakhir. Tetap saksikan terus program Cakap-Cakap setiap hari Kamis pukul 20.00 dan juga hari Jumat pukul 16.30. Saya Nanang Natawijaya beserta kerabat yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Cipta TV selalu di hati.